Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Tahukah kalian apa itu Pabajita? Siapa saja Pabajita yang berperan dalam menyiarkan agama Buddha pada masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan di Indonesia? Dan apa saja peran mereka? Lalu, kapan Waisak pertama kali dirayakan di Candi Borobudur? Yuk, simak penjelasan berikut ini bersama saya, Pak Suyanto. Salam bahagia, Namo Buddhaya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran pelaku penyiaran agama Buddha dari kalangan Pabajita pada masa sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan di Indonesia. Sudahkah kalian tahu apa itu Pabajita? Pabajita adalah umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga untuk menjadi biku atau bikuni. Pada masa sebelum kemerdekaan, terdapat beberapa Pabajita yang berperan aktif dalam penyiaran agama Buddha di Nusantara. Salah satunya adalah Biku Narada Mahathera. Siapakah Biku Narada Mahathera ini? Silahkan disimak baik-baik ya. Biku Narada Mahathera merupakan seorang biku yang berasal dari Kolombo, Sri Lanka. Pada tanggal 4 Maret 1934, beliau berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya dari Kolombo dan berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Beliau datang ke Nusantara ini dan membangkitkan agama Buddha yang telah tenggelam kurang lebih selama 450 tahun semenjak berakhirnya kerajaan Majapahit. Beliau berziarah ke Candi Borobudur, kemudian berkeliling ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk melaksanakan misi menyebarkan agama Buddha. Biku Narada Mahathera juga melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, beliau memberikan khotbah-khotbah dan pelajaran-pelajaran Buddha Dhamma di beberapa tempat seperti di Jakarta, di Bogor, di Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Yang kedua, beliau memberkahi penanaman pohon bodhi di pekarangan Candi Borobudur pada tanggal 10 Maret 1934. Yang ketiga, beliau membantu dalam pendirian Java Buddhist Association, yaitu perhimpunan agama Buddha yang pertama di Bogor dan Jakarta. Selanjutnya, yang keempat adalah beliau menjalin kerjasama yang erat dengan para biksu dari kelenteng-kelenteng di Jakarta, Bogor, Bandung, dan yang lainnya, serta bekerja sama dengan perhimpunan-perhimpunan teosofi di Jakarta, Bogor, dan juga Jawa Tengah. Selanjutnya, peran beliau adalah melantik upasaka dan upasika di tempat-tempat yang beliau kunjungi. Itulah beberapa peran dari Biku Narada Mahathera yang luar biasa yang saat ini bisa kita rasakan sehingga agama Buddha berkembang pesat di Indonesia. Selanjutnya adalah Pabajita yang berperan dalam penyiaran agama Buddha pasca kemerdekaan.
Salah satunya adalah Asin Jinarakita. Siapakah beliau ini? Asin Jinarakita merupakan salah satu biku yang sangat berkontribusi terhadap perkembangan agama Buddha di Indonesia pasca kemerdekaan. Beliau aktif dalam membimbing umat Buddha, mengembangkan organisasi-organisasi Buddhis lainnya seperti Sangga Agung Indonesia. Bahkan beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan agama Buddha di kancah internasional. Asin Jinarakita juga turut mengorganisasi perayaan Trisuci Waisak pertama kali di Candi Borobudur pada tahun 1953 setelah agama Buddha tertidur di bumi Indonesia selama kurang lebih 5 abad. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang peranan dari kedua biku tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Biku Narada Mahathera dan Asin Jinarakita berperan aktif dalam menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Dari beliau-beliau ini, kita bisa meneladan semangat perjuangannya dalam menyebarkan dan belajar agama Buddha. Kita tidak boleh putus asa dan harus memiliki tekad yang kuat untuk selalu belajar Dharma. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa saja tadi peranan-peranan dari para pelaku penyiaran agama Buddha dari kalangan Pabajita, baik pada masa sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Jika belum, silahkan kalian tonton ulang video ini ya. Nah, anak-anak, sebenarnya tidak hanya 2 biku tadi. Masih banyak biku-biku lain atau kalangan Pabajita yang lain yang berperan aktif dalam penyiaran agama Buddha. Nanti kalian bisa cari informasinya lebih lanjut. Setelah ini, kalian bisa mengerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Apabila sudah selesai, silahkan kalian lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya tentang tokoh agama Buddha dari kalangan Garawasa atau kalangan perumah tangga. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sabe Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.